Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi nih Sobat Asa dalam penelusuran kita. Kali ini kita lanjut lagi ya cerita inspiratif Bapak Insinyur Haji Wardiasa. Betul sekali, kita masih dari buku biografi Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Nah, sekarang fokusnya pas beliau balik lagi nih ke UGM jadi dosen. Jadi guru kata ayahnya ya? Iya, jadi guru di alma mater sendiri. Wah, kembali ke kandang macan tapi beda peran ya sekarang. Oke deh, kita bedah bareng-bareng yuk Sobat Asa. Gimana sih awal karir beliau di UGM ini? Langsung aja ya. Jadi, habis dari Kanada itu katanya ada tawaran kerja yang oke banget ya? Iya, betul. Ada tawaran langsung dari Insinyur Azwar Anas buat gabung ke Pindad di Bandung. Wah, itu kan lumayan bergengsi ya buat insinyur kimia muda waktu itu. Keren dong harusnya. Tapi kok milih UGM? Nah, ada beberapa pertimbangan nih. Kata Pak Wardiasa, proses kimia di pabrik senjata itu kok rasanya nggak sekompleks, nggak sebanyak di pabrik kertas atau pupuk gitu. Minatnya lebih ke sana. Oh gitu. Terus ada lagi? Ada lagi, dan ini mungkin lebih berat. Syarat wajib militer. Mengingat pengalaman beliau yang kurang enak soal tes kesehatan dulu itu loh. Iya. Trauma ya jadinya. Jadi, Pindad agak bikin ragu. Terus, apa yang bikin UGM lebih menarik hati? Hatinya itu udah ke Jogja aja gitu. Pertama, ada rasa utang budi nih sama UGM. Kan UGM yang bantu beliau studi ke Kanada. Oke, logis. Kedua, emang ada permintaan resmi dari Fakultas Teknik UGM sendiri, jadi dipanggil pulang gitu. Diminta langsung ya? Dan ketiga, yaitu tadi memenuhi harapan ayahnya biar jadi guru. 3 alasan kuat, tapi kayaknya ada yang lebih kuat lagi nih. Ada udang di balik batu nggak nih? Haha, nah ini dia. Bisa dibilang gitu. Alasan paling kuatnya ya jelas ada sang pujaan hati Mbak Endang Sri Rejeki. Waktu itu masih kuliah juga di Teknik Kimia UGM. Olah, pantesan. Udah tekad bulat pokoknya mau segera nikahin Mbak Endang terus menetap di Jogja. Jadi ya tawaran Pindad ditolak halus deh. Cinta mengalahkan segalanya, ya kan? Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa beli kuaci. Cakep. Ternyata cinta alasannya. Pindad pun tak berarti. Oke, lanjut. Akhirnya pertengahan 1962 resmi jadi dosen UGM. Tugas pertama ngapain beliau? Mulai sebagai asisten ahli, langsung pegang mata kuliah kunci, asas teknik kimia. Wah ini dasar banget. Stoikiometri, keseimbangan panas, semua di situ. Fondasi utama ya. Bisa dibilang mata kuliah penyaring gitu ya? Iya, bisa jadi. Penting banget buat lanjut ke materi yang lebih kompleks. Terus gak lama, nambah lagi tugasnya. Bener, baru 3 bulan, udah dipercaya pegang laboratorium unit operation sama minyak bumi. Plus, ngajar mata kuliah unit operation juga, gantikan Insinyur Sugihardi. Wow, cepet ya dapat kepercayaan. Unit operation ini apa sih bedanya? Nah, kalau asas teknik kimia tadi banyak soal reaksi kimia dan hitungannya ya. Unit operation ini lebih ke proses fisiknya, kayak pemisahan, distilasi, kristalisasi. Beliau ini tipenya emang nggak cuma teori buku, tapi ngulik juga aplikasi di pabriknya gimana. Keren. Dan puncaknya nih, karirnya cepet banget naik. Saya baca, baru 2 tahun, 1964, udah jadi ketua jurusan teknik kimia. Umur baru 27, luar biasa loh ini. Kok bisa ya? Kan banyak senior. Nah, ini dia yang seru. Dipilihnya itu aklamasi, Sobat Asa. Jadi semua setuju gitu. Wow, aklamasi. Iya, kata Bu Sri Warnyati, ketua jurusan sebelumnya, ini bukan soal tua atau muda, bukan senioritas, tapi kelayakan. Pak Wardiasa itu dianggap lebih sregep, ya rajin, tekun, gitulah. Sergap dan luas, fleksibel, bisa ngomong enak ke dosen senior, ke yang junior juga nyambung, jaringannya juga luas katanya. Jadi ya kapabilitasnya aja yang dilihat. objektif banget ya pemilihannya waktu itu. Tapi Pak Wardiasa sendiri kayaknya rendah hati ya, alasannya lebih simpel. Haha, iya. Beliau bilangnya, ya mungkin karena saya full day aja di kampus, terus mau ngurusin administrasi sama jadwal. Gitu aja katanya. Padahal ngurus jadwal dosen senior itu nggak gampang loh. Nah, itu dia bukti luwesnya. Beliau sampai datengin satu-satu ke rumah dosen senior buat atur jadwal ngajar.
pendekatan personal ya kan, efektif. Betul, betul. Nah, sebagai ketua jurusan muda, ada terobosan nggak yang beliau bikin? Ada dong. Di administrasi nih, beliau bikin semacam rapot individu buat mahasiswa. Isinya ya catatan nilai gitu, tapi rahasia. Cuma mahasiswa yang bersangkutan yang bisa lihat. Jaga privasi nilai. Bagus itu. Terus ada lagi? Yang paling wah gitu. Ada. Ini yang menurut saya revolusioner buat zaman itu. Ujian open book. Diberlakukan resmi di jurusan teknik kimia. Nah, open book. Di tahun segitu, Apa alasannya? pengalaman beliau di Kanada, tujuannya biar mahasiswa itu nggak cuma ngapalin mati rumus sama teori, tapi fokus ke gimana cara mikir logis, analisis masalah. Oh, jadi ngelatih cara berpikirnya ya? Betul. Kan nanti kalau udah kerja, yang kepake itu kemampuan nalarnya, bukan cuma hafal isi buku, ya kan? Masuk akal banget. Kelihatannya beliau juga senang banget yang ngajar. Sampai ada cerita lucu soal alarm dari rumah dinas. Iya. Jadi pas udah pindah ke rumah dinas di Skip, itu kan persis nyebrang sama fakultas. Beliau kalau mau ngajar, tinggal ngelongo aja dari jendela lantai 2. Terus? Kalau udah lihat mahasiswa rame di depan kelas, nah itu alarm buat beliau. Wah, udah waktunya turun ngajar nih. Deket banget ya sama mahasiswanya. Hahaha, unik banget alarmnya. Sayang ya, masa jadi guru Gajah Mada ini ternyata nggak lama-lama banget, cuma sekitar 4 tahun ya. Iya, relatif singkat memang. Ada panggilan tugas lain dari Pulau Seberang yang akhirnya misahin beliau dari UGM. Tapi ya, itu cerita lain lagi mungkin ya, Sobat Asa. Oke deh, dari cerita singkat ini aja udah kelihatan ya gimana dedikasi, terus kemampuan komunikasi yang luas, sama berani bikin inovasi, itu bisa bikin orang melesat, nggak harus nunggu tua atau paling senior. Iya, betul. Ini jadi bikin mikir juga ya Sobat Asa. Coba deh direnungkan, seberapa sering sih dalam pengalaman kita, kualitas personal kayak rajin, tekun, luas gitu, ternyata lebih penting daripada sekedar umur atau lamanya pengalaman buat dapat kepercayaan atau posisi? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh Sobat Asa, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita kali ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap bareng kita, soalnya kita pasti balik lagi dengan topik-topik lain yang gak kalah seru dan unik. Iya, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.